Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizka Damayanti selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 1 dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya cintai. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang risiko audit. Sebelum ke penjelasan materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya, Siti Elika Akhiria dan Nadia Nurdiana. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke penjelasan materinya yang akan dijelaskan oleh Nadia Nurdiana. Yang pertama adalah pembukaan. Resiko tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis, mulai dari kendala pasar hingga kesalahan operasional. Manajemen risiko yang tidak tepat dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya ada pengertian resiko audit. Resiko audit atau audit risk adalah kemungkinan bahwa auditor tanpa sengaja melakukan suatu kegagalan dalam mengidentifikasi laporan keuangan yang telah diaudit. Risiko audit juga berarti auditor menerima tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Selanjutnya yaitu adalah komponen risiko audit. Risiko bawaan atau inherent risk adalah kerentanan suatu aserasi terhadap salah satu material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian yang terkait. Selanjutnya ada hal yang harus dipertimbangkan saat menetapkan inherent risk. Yang pertama ada sifat bidang usaha klien, kedua integritas manajemen, ketiga motivasi klien, keempat hasil audit tahun sebelumnya, kelima penugasan pertama atau penegasan ulang, keenam ada transaksi hubungan istimewa, ketujuh transaksi tidak rutin, kedelapan ada pertimbangan untuk mencatat saldo akun dan transaksi secara benar, ke-9 ada kerentanan terhadap kecurangan, dan ke-10 yaitu ada unsur-unsur populasi. Selanjutnya ada komponen risiko audit. Risiko pengendalian atau control risk adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur struktur pengendalian interperusahaan. Selanjutnya ada karakter perusahaan yang memiliki risiko pengendalian tinggi. Yang pertama adalah struktur organisasi dan pembagian kerja yang tidak jelas. Kedua, lemahnya pengawasan manajemen terhadap operasional perusahaan. Ketiga, tidak adanya komite audit serta auditor internal. Keempat, adanya sistem pengendalian internal yang lemah. Selanjutnya ada karakter perusahaan dengan risiko pengendalian tinggi. Yang pertama ada struktur organisasi dan pembagian tugas tidak jelas. Artinya perusahaan tidak punya pembagian tugas yang tegas. Akibatnya satu orang bisa mengerjakan banyak fungsi sekaligus sehingga rawan terjadi kesalahan atau kecurangan. Yang kedua ada lemahnya pengawasan manajemen terhadap operasi personal. Manajemen kurang mengawasi kegiatan sehari-hari perusahaan. Hal ini membuat kesalahan atau penyimpangan sering tidak terdeteksi. Yang ketiga, tidak adanya komite audit serta auditor internal. Perusahaan tidak memiliki pihak khusus yang bertugas mengawasi laporan keuangan dan sistem pengendalian. Akibatnya, risiko kesalahan laporan keuangan menjadi lebih tinggi. Dan yang keempat adalah sistem pengendalian inter yang lemah. Prosedur atau aturan pengendalian tidak berjalan dengan baik sehingga perusahaan sulit mencegah dan mendeteksi kesalahan maupun kecurangan. Selanjutnya masih dengan komponen risiko audit, yaitu ada risiko detection risk, merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah satu material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penerapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan juga risiko pengendalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis risiko audit.
Jenis-jenis risiko audit terbagi menjadi dua. Yang pertama ada risiko prosedur analitis, bersumber dari keputusan pemeriksaan untuk menggunakan pertimbangan serta menentukan apakah prosedur analitis merupakan prosedur yang efektif serta efisien dalam memperoleh bukti pemeriksaan secara memadai. Dan yang kedua ada penilaian risiko prosedur analitis sangat subjektif serta sulit untuk dikuantifikasikan. Oleh karenanya, pemeriksaan biasanya secara konservatif menetapkan nilai risiko 40% hingga 100% untuk risiko ini. Selanjutnya ada hubungan antara materialitas risiko audit dan bukti audit. Menurut Accounting Standard Board atau FASB, materialitas adalah besaran nilai yang disebabkan oleh penghapusan atau salah satu informasi yang berkaitan dengan situasi tersebut yang dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan pihak yang menaruh kepercayaan pada informasi tersebut karena adanya penghapusan atau salah saji tersebut. Konsep materialitas mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan semua situasi, baik yang berkaitan dengan auditor maupun kebutuhan informasi dari pihak yang diaudit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jumlah bukti audit atas risiko audit. Di sini ada kolom situasi, ada 4 situasi, ada kolom TM. TM itu maksudnya tingkat materialitas, ada IR, inherent risk, ada CR, control risk, dan DR, detection risk, serta ada jumlah buktinya. Situasi pertama, tingkat materialitasnya tinggi, berarti inherent risk dan control risk-nya rendah, sehingga detection risk-nya tinggi. Jumlah bukti yang dibutuhkan berarti sedikit. Situasi yang kedua ada tingkat materialitasnya rendah, berarti inherent risk dan control risk-nya juga rendah. Detection risk-nya sedang. Jumlah bukti yang dibutuhkan adalah sedang. Terus situasi yang ketiga, tingkat materialitasnya rendah, sehingga inherent risk dan control risk-nya harus tinggi. Berarti detection risk-nya bisa rendah, sehingga jumlah bukti yang harus dibutuhkan itu sangat banyak. Yang keempat, ada tingkat materialitasnya sedang. Otomatis inherent risk, control risk, dan detection risk-nya sedang. Jadi jumlah bukti yang dibutuhkan itu sedang. Selanjutnya ada model perhitungan risiko audit. Model risiko audit menggambarkan hubungan antara komponen risiko audit. Komponen risiko auditnya apa sih? Itu audit rate sama dengan inherent risk dikali control risk dikali detection risk. Selanjutnya ada langkah-langkah model risiko audit. Yang pertama ada kantor akuntan publik KAP biasanya menetapkan tingkat persentase risiko audit yang dapat diterima biasanya tidak lebih dari 10%. Yang kedua ada kita tentuin dulu nih inherent risk dan control risk-nya. Terus yang ketiga ada persamaan inherent risk dan control risk yang akan digunakan untuk menentukan detection risk. Selanjutnya ada dampak-dampak dari risiko audit. Yang pertama ada informasi yang tidak akurat. Yang kedua ada kesalahan dalam pencatatan. Yang ketiga ada perlindungan aset yang tidak memadai. Yang keempat ada ketidakpuasan pelanggan. Yang kelima ada pelanggaran hukum dan kebijakan. Yang keenam ada penggunaan sumber daya yang boros. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi risiko audit adalah risiko audit merupakan kemungkinan auditor tidak menyadari adanya salah saji material dalam laporan keuangan yang diaudit. Risiko ini muncul karena adanya ketidakpastian selama pelaksanaan audit, baik dari faktor bawaan perusahaan, kelemahan pengendalian internal, maupun keterbatasan auditor dalam mendeteksi kesalahan. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan risiko audit sangat penting agar hasil pemeriksaan keuangan dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.